Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari LPK Regina Education Center. Hari ini saya akan mereview tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada di lembaga kami. Jadi hari ini saya akan mereview tentang mata pelajaran program tatap muka di level pertama. Materi pokoknya pembuatan aneka roti manis dengan alokasi waktu sekitar 3 kali 45 menit. Yang pertama, standar kompetensi kita adalah pembuatan aneka roti manis dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu mengolah roti manis dalam berbagai bentuk berdasarkan resep standar. Indikatornya ada 2, yaitu yang pertama memilih bahan-bahan yang akan digunakan, dan yang kedua mengetahui langkah-langkah untuk membuat roti manis berdasarkan resep standar. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama siswa dapat memilih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti manis dengan benar, dan yang kedua siswa mampu menerapkan langkah-langkah pembuatan roti manis dengan baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat membaca resep yang diberikan dengan cermat dan tepat. Materi pembelajarannya yaitu yang pertama ada bahan-bahan dari roti manis. Yang pertama, tepung cakrat 500 gram, gula pasir 100 gram, ragi instan 11 gram atau 1 bungkus, bread improver setengah sendok teh, kuning telur 4 buah atau 4 butir, air es atau susu cair dingin sebanyak 200 ml. Selanjutnya bahan-bahan yang masuk setelah adonan kalis yaitu butter 100 gram dan gula halus setengah sendok teh. Di sini kita menggunakan filling atau topping, yaitu yang pertama filling lemon filling, meses, almond, dan keju. Langkah-langkah membuat roti manis empuk aneka rasa yaitu yang pertama-tama campurkan semua bahan kecuali butter dan garam, lalu mixer hingga kalis. Setelah kalis, masukkan butter dan garam, lanjut mixer sampai kalis elastis. Setelah kalis elastis, diamkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 40 hingga 60 menit. Tutup dengan plastik agar adonan tidak kering. Jika sudah mengembang, kempiskan adonan dan timbang sebanyak 25 gram. Bentuk bulat-bulat, lalu diamkan kembali selama 15 menit. Selanjutnya, gilas adonan memanjang, lalu iris tipis-tipis serong kecil-kecil tapi tidak putus. Beri filling lemon, gulung, lalu beri taburan almond atau isian. Bisa juga dibentuk sesuai selera dari bulat, kepang, memanjang, dan lain-lain. Kemudian, diamkan kembali adonan hingga mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 1 jam. Poles adonan dengan kuning telur, lalu panggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 12 menit atau sampai matang. Perlu diperhatikan yaitu suhu oven berbeda-beda, jadi sesuaikan sendiri nanti. Selanjutnya, setelah matang berwarna coklat keemasan, angkut lalu taruh di rak kawat agar uap panasnya hilang. Yang terakhir, masukkan ke dalam wadah atau toples kedap udara agar roti empuk dan bertahan lama. Di sini kita mempunyai 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama demonstrasi, tanya jawab, dan praktek. Langkah-langkah pembelajarannya itu ada 3, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Di mana isi dari kegiatan awal itu sendiri adalah salam dan tegur sapa, berdoa sebelum pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas, instruktur mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan inti, instruktur menyampaikan pertanyaan seputar roti manis, instruktur membacakan resep untuk membuat roti manis, instruktur mempraktekkan cara menimbang bahan-bahan untuk membuat roti manis, peserta didik mendengarkan dan memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh instruktur, peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat roti manis, peserta didik mempraktekkan cara membuat roti manis yang telah diajarkan oleh instruktur. Bagian penutup yaitu yang pertama, instruktur dan peserta didik mengevaluasi hasil kerja peserta didik. Instruktur dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas. Instruktur dan peserta didik membahas kesulitan siswa dalam
BBM. Sumber belajarnya kita ada 2, yaitu yang pertama modul pastry bakery milik lembaga, dan yang kedua kita ambil dari internet. Penilaian juga sama, kita ada 2, yaitu praktek dan tulis. Instrumen penilaian praktek di sini kita ada 4 poin, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menimbang bahan dengan tepat. Peserta didik mampu membaca resep dengan cermat dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mencampur adonan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu melakukan finishing dengan baik dan benar. Di mana nanti penilaiannya untuk yang praktek, jadi antara nomor 1 hingga nomor 4 kita total. Sedangkan instrumen untuk penilaian tulis kita ada rumusnya, yaitu nilai sama dengan jawaban benar kali 2 dibagi 10. Terima kasih, itu tadi review tentang RPP Tata Boga di lembaga kami. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.